Hai, kembali lagi sama saya Narayana. Kita udah sampai di episode ke-8 ya, yang seri B-nya. Kita bisa fokus sekarang untuk bikin bagian chartnya ya, seperti ini. Oke, pas saya belajar ini ternyata memang harus saya bikin contekan dulu karena ternyata cukup rumit ya bikinnya. Nggak bisa langsung lurus manfaatkan semua function yang ada di D3JS, tapi kita dapat hasil yang saya berhasil bikin lumayan mirip lah. Nanti kita tunjukin hasilnya sambil kita bikin sama-sama. Nah, kemarin itu kan kita bikin komponen latest customers ya di episode 8A. Disuruh ngekstrak, tapi kalian tau lah caranya bikin ya. Kayaknya saya agak males deh bikinnya, soalnya nggak terlalu menarik. Cuman itu ngekstrak itu aja, jadi kalian harusnya bisa sendiri. Sekarang kita fokus buat bikin chartnya aja. Kita ke repo design system kita ya, di project yang ini. Kemarin saya udah sempat recording sedikit, tapi saya nggak bisa ya bikinnya, jadi saya bikin contekan dulu dan sudah nginstal komponen ini. Kalian install npm install D3 sama tabs D3 ini. Nanti seharusnya muncul seperti itu. Terus browser udah aman kebuka. Nah, terus di sini kalian buat folder namanya chart ya, kan kita emang mau bikin chart. Terus komponen chart yang akan kita buat itu namanya arc. Sebenarnya saya belum tahu nama sebenarnya, tapi kalau nggak salah dia itu jenis chart yang modelan arc gitu. Oke, kita bikin wrapper si chart ini dulu. Kita pakai trce arc. Nah, terus kita mau buat reference dulu, use ref. Namanya ref, terus kita initial sebagai null. Use effect. Di sini kita cek dulu kalau si ref.current ini udah ke-mounted dengan baik. Baru kita nanti buat function namanya draw ya. Si draw ini bakal nerima reference kita yang akan kita kirim, elemen yang bakal kita tempelin reference ya. Nanti ada props namanya data sama options. Ini dia nggak pakai sama dependency array, tapi nanti kita kasih ref sama kita bakal ignore. Ini kita import dulu. Jadi apapun ada dependency array di sini kita bakal ignore. Nanti ini di sini kita jadikan div-nya kita jadikan single line tag ya. Baru kita bakal passing reference yang bakal kita buat nanti. Nah, ini kan ditanya ada ada data options. Di sini kita buat nanti function namanya draw. Terus nanti kita bakal import si komponen ini. Const draw export default draw. Oke, ini kita import. Terus dia bakal marah karena dia minta 3 props tapi kita belum definisikan di sini. Gak apa-apa, kita biarin dulu. Kita lanjutin ya. Terus di sini dia bakal terima elemen. Si elemen ini typingnya itu kalau nggak salah seperti ini. Nah, kita import dulu ya si D3-nya. Sebagai D3. Mungkin kalian baru ngeliat cara ngimport yang seperti ini. Kalau nggak salah memang si komponen D3 ini dia nggak punya export defaultnya. Jadi kita mau semua konstanta yang ada di sana yang udah diekspor kita namain D3. Baru kita manggilnya seperti ini. D3 dot. Nah, untuk typing si elemen sendiri namanya base type ya. Saya ini juga dapat dari internet, dari dokumentasinya ya yang pasti. Dokumentasinya kurang jelas sih sebenarnya, cuman saya nemu hasil keliling-keliling lah. Nah, dia itu juga butuh typing namanya tdata nanti. Terus yang terakhir options, dan option ini optional. Options. Nah, ini bakal kita import dari index.tsx. Terserah kalian kalau mau bikin satu file namanya shares.d.ts, silahkan. Kalau mau strict seperti itu, cuman saya contohin seperti ini sekarang. Saya nggak terlalu jago ya, saya udah disclaimer di awal di file Notion saya kalau saya nggak jago TS, tapi untuk build seperti ini butuh TS, jadi saya terpaksa belajar dan ternyata memang sangat membantu ya selama development. Jadi selama kita nggak banyak naruh any sih. Jadi bisa memudahkan
kita bisa otomatis bikin ini dokumentasi gitu. Di sini nanti kita bakal punya props namanya data sama options. Jadi komponen yang make arc ini nanti langsung tahu gimana bentuk data sama optionsnya. Data itu adalah T data, kita bikin sekarang. Dan kita bakal export si type T datanya ini juga. Isinya itu nanti ada key, string, terus ada values, number, sama max value. Nah, nanti saya bakal jelaskan kenapa ada istilah max value. Kalau chart-chart biasanya nggak perlu pakai itu, tapi kita di sini butuh. Colornya kita buat opsional, string. Terus terakhir kita butuh props namanya start angle percentage. Nah, ini ada props ini, ada function ini di D3 ketika kita bikin arc. Terus perlu kita passing juga value itu untuk ngejar tampilan desain yang seperti ini. Kalau kalian lihat ya, ini kayak kedorong gitu. Yang ini normal kan berusaha dari 0 ya, dari arah jam 12 normal gitu. Cuman kalau yang ini titik awalnya didorong sekitar 25%. Jadi kan memang kalau kita ngurusannya chart ya, kan dia ada awalan sama akhirannya. Itu kita anggap 100%. Nah, karena ini jalan, kalau dari visual sih kelihatan ya 25%-nya. Jadi ini memang seperti itu, kita kasih start angle 25% nanti, kalau emang dibutuhkan ya. Nah, makanya saya buat di sini opsional, dan dia itu bakal punya typing range 0 sampai 100. Nah, range ini nggak ada ya, nggak bawaan dari TypeScript itu buat nge-types. Kita perlu buat typing sendiri. Ini saya copy paste ya, saya juga nggak terlalu paham, saya udah sebutkan di awal. Nah, kita buat range, terus range ini punya generic tentang isinya ada F sama T. Terus dia ada union juga ya, ada or di sini, terus kita exclude. Untuk enumerate sini saya kurang paham isinya apa ya. Ya dia bikin sendiri ternyata type di sini. Saya dapat di internet gimana caranya bikin range, typing range dari 0 sampai 100. Nah, ini kalian bisa masukkan bebas dari berapapun gitu. Nah, kurang lebih cara makainya segitu ya. Ini kalian bisa copy paste dan digunakan di tempat lain aja. Cuman kalau mau dipelajarin, mungkin kalian bisa tanya sama ChatGPT apa sih artinya typing sini. Nanti bisa dijelasin satu-satu. Karena saya belum dapat nelusurin ya. Selama apa yang saya mau dapat di sini, terus udah jalan dengan baik, kayaknya bakal saya biarin dulu. Sampai saya benar-benar penasaran sama isinya gitu. Nah, yang option masih marah ya, karena kita belum bikin. Options itu kita dapat dari T options. Export type T options. Nanti isinya adalah background arc. Si background arc ini juga bakal opsional. Nah, sebenarnya untuk wrappernya overall udah semua seperti ini aja. Terus kita perlu bikin si draw ini jadi lebih happy. Si T data ini kita dapat dari pair-nya dia ya, sama T option juga. Oke. Sekarang kita udah mulai mau ngegambar nih. Draw itu nanti dia bakal punya cons, box size, ukuran basicnya itu 300. Saya buat dia jadi 300 karena ini hasil nyoba-nyoba aja ya. Sampai dia ketemu bentuk yang paling manis untuk desain seperti ini. Nanti kita coba-coba aja, kalau kalian mau penasaran, bisa dirubah-rubah value-nya. Nah, terus saya juga bakal buat variabel namanya half box. Isinya cuman, ya box size-nya saya bagi 2 gitu. Jadi kalau kalian mau ngerubah nilainya 1 di sini, semua ke bawah sampai ikut ngikutin lah perubahannya. Terus saya juga bakal punya variabel bantuan untuk bikin border size-nya. Saya bikin 15. Border size itu yang ini ya. Jadi kalau kalian mau bikin secara default nih, kalian nggak bakal ketemu nih yang garis yang ini. Kalian pasti bisa bikin bulat. Kalau nilainya kalian kasih berapapun ya, dia bakal ngikutin 100%-nya gitu. Tapi dengan cara seperti ini saya bisa
penuhin lah desainnya. Terus cons half border size sama dengan border size saya bagi 2. Kalau nggak salah ya ini nanti waktu bikin jaraknya kalau nggak salah, nanti coba saya pelajarin lagi ya, agak lupa nih di bagian mana. Nah, pertama kita mau seleksi D3 ini untuk nge-select semua elemen kita yang barusan kita bikin. Tujuannya kita remove dulu itu karena hot modul reloadnya si Next.js atau React.js gitu ya. Jadi kalau kalian save gitu pas di development kan langsung refresh tuh. Nah, ini tujuannya kita remove dulu, itu nge-remove yang sebelumnya, pas hot modul reloadnya jalan, dia baru nge-generate SVG yang baru lagi. Tujuannya sih di situ ya, biar nggak nge-refresh manual. Nah, makanya harus kita remove dulu, baru kita buat cons namanya SVG. Itu dari si D3 tadi, nge-select ke elemen, terus kita mau append SVG yang baru. Nah, si SVG baru ini mau kita apain nih? Pertama kita kasih atribut preserve aspect ratio. Nah, ini tujuannya kalau kalian pernah ngikutin video saya yang di waktu jadu ya, waktu nge-slicing jadu, kan kita pernah bikin SVG mirip-mirip seperti inilah, cuman langsung kita nulis SVG. Kalau ini kan saya buat dari pakai D3. Ada function wrapper lah untuk bikin ini gitu. Langsung jadi. Oke. Terus ada atribut height-nya kita buat 100%. Width-nya juga kita buat 100%. Nah, ini tujuannya biar SVG kita nanti bisa responsif. Seberapapun wrappernya, mau 300 pixel, berapapun, kalau ditarik-tarik pun dia bakal ngikut gitu. Abis itu atributnya kita tambah lagi viewbox. Value-nya adalah 0, 0, ini kalau nggak salah koordinat ya. Terus kita render si box value-nya box size. Oke, seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat ini memang belum ada tampilan apa-apa. Nah, kita baru di dalam SVG tadi kita append lagi tag namanya G ya. G itu sebenarnya untuk grup kalau nggak salah di SVG. Habis di append kita mau si G tadi ini kita kasih atribut namanya transform. Terus kita translate dia ke salah. Harusnya pakai petik ini. Kita render half box-nya di sini. Half box. Nah, kita baru dapat SVG nih. Cuman belum ada tampilan apa-apa ya pastinya. Terus kita mau buat variabel i sebagai tanda perulangannya ya. Baru kita mau looping data-data kita pakai for of. Karena kan data yang kita terima itu array. Jadi kita buat perulangan pakai for of seperti ini. Nah, kita masukin data. Terus nama iteratornya boleh kita namain iterator aja, nggak apa-apa. Nah, variabel pertama yang kita butuhkan adalah start angle. Jadi ini dapat dari perhitungan start angle yang kita tadi ya, kita lempar di sini. Kalau ada, maka kita mau masukkan math.py dikali dengan iterator start angle dibagi 50. Nanti saya jelaskan kenapa dibagi 50 ya. Terus nilai defaultnya kalau nggak ada 0. Oke, kita mulai mainan ke math.py-an ini ya. Sekalian saya coba mau terapkan ke Figma-nya nanti. Nah, strateginya gini. Jadi di D3JS ini, oke, kita nggak bisa langsung lempeng gitu aja ya. Jadi harus kita manfaatkan beberapa yang ada di D3JS. Oke, jadi di sini saya mulai mention ada math.py ya. Kalau kalian belajar di matematika dulu itu ada pi 3,14 itu loh.
Itu bener nggak sih 3,5 lingkaran ya? Jadi kalau saya coba-coba nih memang si MathPy ini kalau diisi value-nya di dalam sini, dia tuh ngisi setengah lingkarannya aja. Nah, supaya bisa penuh kan berarti 2 kali pi dong lingkarannya itu. Bener nggak sih? Saya lama kalau nggak salah lingkaran keliling ya, kelilingnya lingkaran itu kan 2 kali pi. Bener nggak sih? Seperti itu. Nah, biar dapat penuh berarti kan dia harus 2 kali pi. Terus eh, biar kita akalin nih. Nah, kenapa saya dapat angka 50 di sini? Karena kan tadi saya bilang pi itu baru setengah lingkaran. Sedangkan datanya ini penuhnya itu 100%. Nah, kita baru dapat setengahnya, makanya saya masukin 50 dari setengahnya 100 itu kan 50 ya. Terus nilai dari si start angle ini kita bagi 50. Berapapun yang mereka kirim ya. Jadi kan kita dapat persentasenya. Dapat persentasenya baru kita kalikan dengan pi tadi. Dapatlah value untuk kita cari sebagai start angle-nya. Kalau memang nggak dikasih si ini, ya udah startnya berarti 0 gitu. Kita anggap dia startnya 0. Nah, berikutnya kita juga bahkan butuh value in percent. Itu dapat dari iterator.value dibagi iterator max value dikali 100. Nah, ini sebenarnya rumus basic ya. Saya juga nyari di ChatGPT sih meskipun basic gini. Saya nyari angka 100%-nya dari inputan dari user. Jadi kalau misalkan max value-nya berapa, kita cari angka 100%-nya itu kurang lebih seperti ini rumusnya. Nah, baru setelah kita dapat dua value ini, baru kita dapat end angle-nya. Nah, ini tujuannya ada start angle sama end angle, supaya kita bisa nyari dari sini startnya, sampai sini end-nya, seperti itu. Tergantung inputan value dan max value-nya mereka. Sebenarnya basic sederhananya seperti itu aja sih. Nah, untuk dapat si end angle-nya, kita perlu buat si MathPy 3,14 itu kita kali dengan value in percent dibagi 50 ya. Lagi-lagi MathPy itu setengah lingkaran, dan supaya cari penuhnya itu kan 100% ya, makanya dibagi 50 di sana. Terus nilainya kesemuanya ini kita jumlahkan dengan start angle. Tujuannya ada plus start angle tadi, kalau ada emang value-value yang perlu didorong ya. Ini kan dari sini startnya. Terus kalau dikasih 25% ya dia jalan ke situ, entah n-nya ngikutin dari hasil yang di startnya itu gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tambah start angle, terus kita buat rumusnya seperti biasa gitu, ini nanti nutupnya di sini gitu, nggak akan nutup ke sini. Nanti kita praktekin ya, saya hapus-hapus biar kalian tahu nih kenapa saya buat seperti ini. Terus kita buat SVG baru. Sebelumnya satu lagi ya, kita buat cons radius itu adalah I-nya lagi ke keadaan berapa ya, dikali 30. 30 itu kalau nggak salah paddingnya antara ini sih. Saya lupa ya sebelah mana 30 ini, tapi nanti dibutuhkan juga. Kita bisa buat sebagai variabel kalau kita mau. Kalau nggak salah antara ini sih, kalau nggak salah paddingnya atau tebelnya si bordernya ini ya. Sebenarnya nggak bisa kita bilang border ini, karena kita buatnya pakai fungsinya si D3 tadi. Nah, kalau kalian paham saya bilang tadi ada border, ada fill, itu karena ini sebenarnya SVG path doang nih. Nah, logiknya dari D3JS itu dia ngebikin supaya ini bisa punya border radius, bisa punya panjang sekian, seperti itu. Makanya kita butuh function-functionnya si D3JS ini. Nah, setelah buat radius, pertama yang mau kita buat dalam looping ini adalah SVG. Kita select dulu ya si SVG. Kita mau append sebuah circle baru. Atribut untuk CX-nya itu nilainya 0. Satu lagi untuk CY ya. CY-nya juga 0. Terus R ini jari-jari ya kalau nggak salah. ATTR, R-nya itu jari-jari berapa? Kita dapat dari half box dikurangi half box border size, dikurangi half border size, dikurangi radius. Radiusnya yang ini ya. Jadi dia mau ngelooping nih dari yang besar ke kecil gitu.
Setelah dapat ini, terus kita mau kasih dia stroke dengan ukuran options. Oh, ini warna stroke-nya ya. Options, terus background arc, atau defaultnya background arc itu yang ini. Tadi kita buat di luar ya, namanya T-options background arc. Defaultnya kalau misalkan nggak dikasih ini warnanya, kita mau kasih dia F0, F0, F0 aja. Terus tambah lagi atribut untuk fill-nya kita kasih transparan supaya memang nggak muncul apa-apa ya, kita pakai border aja. Terakhir, atribut untuk stroke width kita kasih ukuran lebarnya border size. Border size itu 15 ya, berarti ini sih. Lebarnya ini 15 pixel, ukuran width-nya ya. Ukuran stroke-nya gitu. Nah, berikutnya kita bakal buat lagi function untuk nge-generate lingkaran-lingkarannya ini. Nah, itu biasanya dinamain arc generator. Nah, sini sebenarnya nggak tahu typing saya, jadi makanya langsung saya kasih any aja. Itu dari D3, nama functionnya arc. Bener ya? Arc, chart arc yang bakal kita bikin. Terus start angle-nya itu dari start angle, kita udah sediakan semuanya. End angle-nya itu end angle. Terus in radiusnya itu dapat dari box size dibagi 2, dikurangi border size, dikurangi radius. Mungkin agak lumayan puyeng ya ngelihatnya. In radius itu sebenarnya jarak dari dia tengah-tengahnya. Dari dia sampai ke sini itu inner radius. Mungkin kebalik ya penjelasan saya. Terus setelah ada inner radius, dia punya outer radius. Itu dapat dari box size dibagi 2, dikurangi radius aja. Nah, sampai sini kita dapat outernya di sini ya, outer radius. Terus innernya di sini. Makanya kita bisa buat garis seperti ini. Kayak seolah-olah chart yang kita mau. Nah, baru nih di bawah. Oh, kurang satu lagi nih. Outer radius, corner radius. Baru kita generate sekarang. Pi generator. Saya juga nggak tahu ini ya typingsnya. Kita dia pakai pi, terus value-nya itu dapat dari d.value. Wait. Kayaknya gini sih. Oh, bentar. Value. Bentar. Value dapat dari d. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Pi generator. Oh, kita masih bikin function untuk pi generator doang nih. Sekarang baru kita bener-bener bikin pi-nya. Oke, sekarang kita udah siap ya bikin pi generatornya. Nah, berikutnya kita buat variable arcs. Itu dari SVG, kita select all. Terus kita masukin data kita, yaitu data kita dari si pi generator ini. Saya belum pelajarin detail ya masalah ini. Tapi saya dapat ini waktu bikin. Saya belum pelajarin detail ya masalah ini. Saya dapat tutorial juga dari halaman get started-nya. Terus saya olah-olah. Memang kurang lebih cara bikinnya seperti ini sih. Kita passing sebuah function. Function tadi yang kita barusan bikin ya, si pi generator ini. Kita masukin terus value datanya. Nah, biasanya di sini mereka masukin array, langsung ada value segala macam, value untuk bikin generate-nya. Tapi di sini kita perlu custom. Data yang kita dapat tadi, kalau kalian lihat ya, bentuknya kan seperti ini. Di data yang ini ya, seperti ini.
Pas kita masuk, datanya yang kita looping, baru kita masukin di sini. Sebenarnya mereka udah nge-looping otomatis. Kalau emang chart-chart yang biasa ya. Mungkin yang ini akan biasa, atau yang ini juga akan biasa, nggak perlu bikin custom seperti ini. Cuman yang di sini, khusus ini kita harus buat sebagai itu, dalam bentuk seperti ini ya. Baru kita masukin datanya. Karena kita memang mau bikin satu data doang gitu. Setiap satu looping, satu data ini, looping lagi baru data ini. Kalau kalian nggak buat pakai seperti ini, dia bakal numpuk semua di sini datanya. Coba aja kalian coba-coba sendiri, masukin tanpa buat seperti ini, datanya langsung kalian passing aja di sini. Pasti hasilnya dia sekian 50%, sekitar 25%, baru 20%, jadi 100%. Nah, makanya kita akalin seperti ini caranya. Terus, ini saya juga kurang tahu ya, ini mereka butuh ada enter seperti ini, function enter buat ngelengkapin inilah, bikin arcs-nya. Terus si arcs ini kita append sebuah path ya. Terus si path, di dalam path tadi kita kasih atribut namanya D. Terus baru kita passing function arc generator juga. Kalau nggak salah ini lagi bikin baru mulai bikin ini ya, garis-garis yang di luar ini. Arc generator, baru kita kasih style. Terus kita masukin property values, isinya balik lagi ya, kayaknya saya any di sini. Terus kita dapat warnanya dari data.data.color. Sebenarnya kita bisa kasih warna variable colornya ini dari options juga. Mungkin akan kita kembangkan belakangan ya. Oke. Oke, seperti itu aja. Baru yang terakhir nih, dalam loopingnya kita perlu buat satu SVG lagi dalam bentuk teks. Setiap SVG text yang di-append, kita mau dia kasih atribut ID supaya bisa kita select nanti ya. ID-nya itu adalah label, terus iterator.key. Jadi label, nama key-nya apa, label min key, seperti itu. Terus kita tambahin lagi atribut namanya font weight, biar kita bisa kasih warna tebel ya. Kasih font weight tebel lah. Terus kita buat dia opacity-nya jadi 0. Sayangnya di sini nggak bisa jalan CSS sembarangan ya. Kita harus kasih atribut seperti ini. Saya pertama dapat nyoba, nggak terlalu biasa main SVG juga, tapi saya cobain kasih kelasnya Tailwind, nggak dibaca soalnya. Karena emang dia nggak bisa sembarangan semua kelas CSS masuk ke SVG-nya ini gitu. Beberapa kayak seperti ini dia bisa masih kenal juga. Transform, ini kan kelasnya Tailwind ya. Translate IE 4. Terus kita kasih fill purple 500. Coba aja dulu ya. Nanti warnanya ini kita cari-cari supaya bisa ngikutin warna ini. Kalau nggak salah primary sih itu ya. Mungkin kita kasih fill primary ya. Terakhir teks ATTR teks anchor. Teks anchor. Teks anchor. Teks anchor kita bawa ke tengah. Isi teksnya adalah math chain. Math chain itu function matematika ya, buat bikin value in persen. Kan kadang-kadang hasil pembagian bisa 6,55559 gitu. Math chain itu fungsinya buat ngematikan komanya, desimalnya biar jadi angka genep gitu. Oke, terakhir si I kita jumlahkan. Sebenarnya sampai sini kita udah bisa ada yang dilihat nih. Sebagai contoh, coba kita langsung terapkan dia di komponen yang kita mau bikin ya. Pertama kita buat di storage dulu ya. Oke, ini kita bisa duplicate dari
input ya, kalau nggak salah kemarin saya duplicate. Ya, saya duplicate dari input, saya namain dia arc chart arc dot stories dot tsx. Oke, ini dari sini. Kita mau hapus-hapus dulu yang dibutuhkan ya. Import, ini matiin. Ini dia kita dapat dari arc. Woi. Oh, chart dulu, chart. Terus arc. Terus kita render. Kita bisa ambil semua ya, mungkin. Arc, terus isiannya ini. Kan tadi kalian lihat data ya. Datanya itu dalam bentuk seperti ini. Kalau di pasti juga kelihatan isinya apa. Itu enak ya di TypeScript memang. Jadi yang mau pakai itu sebenarnya tinggal control space, cuman yang buatnya ini yang puyeng. Ah ya, kalian juga ngelihat beberapa ada saya pakai any ya. Sebenarnya di sini cuman bagian developernya aja, jadi nggak perlu terlalu waktu ngedevelop gitu ya. Nggak terlalu perlu kita mungkin sih. Nggak baik juga, cuman kalau menurut saya di sini nggak apa-apa, bisa kita kasih any. Cuman kalau kalian mau strict, silahkan dicari. Saya udah coba browsing, belum ketemu typings yang bener buat D3-nya. Oke, value-nya itu dapat dari kita mau bikin seolah-olah seperti ini ya. Ini kan kayak 1500, max-nya 2000 gitu. Max value 2000, start angle-nya 25%. Nih ya, masuk 25%. Terus color-nya kita ambil dari sini. Nah, dapat satu data ya. Berikutnya adalah, saya nggak tahu nama key sebenarnya, jadi saya ngawurin, span mungkin ya. Angkanya ini kita coba-coba dulu, 556, max value-nya 2000, mungkin 1500 deh. Start angle-nya nggak ada. Terus kita ambil dari sini. Terakhir, kita duplicate sekali lagi. Kita ambil color-nya dari sini. Angka key-nya revenue, terus angkanya 1000 dari max 2000 data. Mungkin kalau memang dari misalkan mau dipakai beneran ya, ketika kalian request data ke database atau orang back-end-nya itu suruh kembalikan maksimum value-nya, baru kita bisa dapat bentuk arc chart seperti ini. Nah, options-nya itu adalah background arc, itu ada warna background arc-nya kita ambil dari yang ini. Oke, tadi kita udah sampai nyiapin komponen ini ya. Chart arc stories. Sampai sini cukup. Baru kita bikin apa ini ya? MD extension. Markdown. Kita nanti bikin markdown-nya. Itu kita buat di sini. Chart arc MDX. Ada X-nya itu biar bisa jalankan JSX. Itu sih kurang lebih. Di atas saya kasih comments doang ya, biar saya tahu ini sebenarnya apa sih, komponen apa gitu. Kayaknya memang convention biar kita tahu aja sih. MDX import, kita ngimport canvas sama meta dari storybook blocks. Terus kita bakal import semuanya sebagai chart arc dari komponen yang baru kita bikin ya. Chart, bukan komponennya, tapi dari stories yang kita bikin tadi di sini. Terus kita mau panggil si meta. Meta ini off. Ini ada di dokumentasinya si storybook pasti ya. Saya coba copy paste doang.
Deskripsinya kalian bisa taruh di sini nanti. Terakhir kita render kanvasnya. Nah, kenapa ke primary? Karena kita waktu di sini bikin sebutannya primary ya, atau kalian mau panggil kalau arc mungkin gitu sih. Boleh aja sih. Atau default ya ntar. Mau seperti itu juga boleh. Oh ya, terus kita perlu matikan tag-nya ini. Baru kita cari komponen kita. Oke, baru sebagian ya. Kita coba benerin dulu. Waktu di chart arc ini kita render juga div wrapper-nya. Bisa pakai kelasnya Tailwind ya di sini. Seperti kita nulis Tailwind biasa lah. Ini cuma wrapper-nya aja supaya di sini kita bisa atur-atur nih. Sepertinya ada yang kurang ya waktu dibikin komponen. Coba kita cek dulu. Seharusnya ada di draw. Kayaknya ada di sekitar sini, saya masih ada yang kurang deh. Oke. Ya, saya ketinggalan satu ini aja ya, yang bikin dia nggak mau jadi tengah-tengah seperti itu. Nah, sebenarnya bikin kayak gini, itu saya supaya bisa bikin dia pas di sudut tengah-tengahnya gitu. Jadi misalkan berapapun wrappernya, kayak di sini saya buat W56 ya, berarti dia itu bakal berusaha ngikutin wrappernya, terus si komponen SCVG utamanya ini bakal berusaha ke tengah-tengah, seperti itulah. Nah, kalau dicontoh, kan ada ini ya, indikator yang tengah-tengah, itu saya bikin dengan cara seperti ini. Jadi kita ke draw lagi, terus setelah perulangan, ini ya, di end sini, tadi kan kita udah buat SVG text-nya seperti ini dengan persentasenya, cuman kita buat opacity-nya jadi 0. Sekarang kita perlu select dia. Kita select path ya. Kalian bisa, waktu itu saya cari tahu gini caranya. Kita deketin semua nih sampai ketemu. Yang ini ya ternyata dia. Path yang paling luar, terus circle, segala macem. Kita cari si path ini, lalu kita kasih event listener. Ini udah ada bawaannya si D3 ya, D3. Namanya mouse over, itu waktu kita deketin, atau istilahnya kalau di CSS mungkin hover ya. Terus kita masukin function yang kita butuhin nih. Event saya malas cari tahu typingsnya, tapi kurang lebih cara ngerjakannya seperti ini. Terus ketika kita hover, kita mau select all semua teks ya. Kita jadikan atribut opacity-nya jadi 0. Terus kita buat yang current itu adalah, saya juga, pokoknya di bagian di draw ini saya, kalau nggak terlalu penting, nggak terlalu dipanggil sama end user ya yang pakai komponen, saya bakal typing sebagai n-nya aja sih. Cuman kalau kalian mau strict silahkan, balik lagi ya, tergantung seberapa strict itu. Terus kita panggil arrow function lagi. Kalau d sama dengan key, d.key sama dengan event target. Nah, saya dapat console log juga ya di dalam event target ini. Jadi ketika kalian deketin, si path ini bawa event target bawaan nih. Nah, isiannya itu dia ditambahkan sama si D3, sama si D3 itu. Nama key-nya data, baru kita bisa akses data yang sedang di hover. Itu kita ke sini, data key. Jadi kalau di dalam, kan ini lagi nge-find ya. Pas di find itu ada key yang sama dengan hoverannya, baru kita tampung di current. Nah, find ini kan metode di dalam array ya. Jadi kalau kalian mau pelajarin, ini silahkan ke Google mungkin. Tinggal array find. Nanti kalian belajar dari sini cara menggunakannya.
Nilai balikannya itu sebuah objek. Jadi kalau ketemu dia objek, kalau enggak dia bakal jadi null. Kalian mau kalau type shift juga boleh, misalkan if current maka gimana, baru kita jalankan perintah untuk select semua teks dengan ID namanya label yang ada di perulangan kita tadi. Sedangkan yang mau kita munculkan kan cuma salah satunya ya, baru current.key. Nah, udah ke select, baru kita atur atribut opacity-nya jadi 100. Nah, ketika kita hover, ya paling nggak gitu ya. Cuman teksnya masih kecil, ini seharusnya kita rubah, ada font size-nya ya seharusnya. Oke, saya ketinggalan satu nih. Ada font size 3 rem. Ya, kalau deketin kurang lebih seperti itu. Oke, sebenarnya komponen kita ini udah jadi ya. Tinggal satu poin lagi. Kalau kalian perhatikan dia itu kayak kebalik susunannya ya di sini. Nah, itu saya coba solve dengan cara sebelum pulangan saya mau panggil data.reverse. Reverse itu ya dibalik kedudukannya. Semua key-nya dibalik. Jadi kurang lebih komponen kita jadi seperti ini. Mungkin kalau angkanya nggak sesuai, seperti yang dari Figma, memang saya nggak bikin sesuai. Cuman kalau kalian maksa mau, kita bisa sesuaikan lewat sini. Jadi siapa yang make, tinggal kita sesuaikan. Yang make itu ada di chart Arc Stories ini. Contoh pertama, yang ini udah bener ya, 1500 per 2000, 1500 per 2000. 1500 ya, per totalnya 2000. Terus yang ini seharusnya kalau kita ngambil max value-nya itu 1500, berarti ini 750. Terus yang ini kalau nggak salah, ini kan tengahnya ya. Mungkin ya dari 2000, dia mungkin cuman 1400 mungkin gitu. Oke, seharusnya dia bakal mirip sih. Nah, kalau mau bikin hover yang lain lagi, untuk misalkan kalau dideketin ada efek-efek tertentu, mungkin kalian mainkan di bagian sininya aja sih. Tinggal disesuaikan ketika dia hover, mau digimanakan tampilannya gitu. Terus belajar select-select path yang kalian mau, nanti kalian bisa wujudkan desain-desain aneh dari desainer kalian nanti di kantor mungkin. Ya, paling nggak kayak gitu ya cara bikin komponen chart arc ini. Berikutnya proses kita deliver ke dashboard seperti biasa. Kita run TSC dulu. Ya, udah dapat file JS-nya, terus kita bersihin work directory, create chart arc component. Terus jangan lupa kita update minornya. Terus kita push. Terus kita ke repo yang dashboard. Kita install ulang komponennya. Sambil nunggu itu jalan, kita mau import dia mungkin di sini ya. Terakhir tuh di Rocket Launch Your Professional Status. Oh, di sekitar sini ya. Arc chart di mana ada arc chart? Oh, di sini sih. Udah kita buat kemarin. Oke, kita ganti di sini. Nah, karena kita udah buat desain sistem, kita bisa copy cara makainya nih. Ini kita tinggal copy aja. Kita taruh sini, kita import ya. Itu ada di... Oke, nggak ketemu. Mungkin kita import manual aja. JDDS, components. Oh, chart dulu ya. Chart, arc. Oke, udah jalan. Karena ini memang didesain untuk yang di Figma, seharusnya sudah berjalan dengan baik. Ini perlu di refresh kayaknya. Kayaknya butuh di refresh ya, karena kan
Ini yang development sebelumnya, jadi kita baru run ulang servernya, jadi harus kita refresh. Lagi build, seharusnya sudah muncul ya. Udah muncul nih sini. Memang mungkin ada sedikit perbedaan karena balik lagi layar saya didesain di 1920 ya di sini. Karena didesain itu 1440. Kalau kalian mau coba itu bisa kita buat seperti ini mungkin 1440. Kalian lihat ya di pojok atas itu ada ukuran width-nya. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Waktu dideketin juga dia mau menyesuaikan nyari value-nya gitu. Oh iya, angka-angka persen ini dapat dari waktu kita bikin di draw ini kan ada value in persen itu. Nah, itu kita buat sendiri. Kalau kita mau main-main lagi isiannya ya, misalkan kalian mau bikin lebih gemuk, misalkan untuk border size-nya, kita bisa rubah satu value ini, dia bakal menyesuaikan seperti itu. Atau lebih kurus, nanti bakal semuanya menyesuaikan. Tinggal main di situ aja. Terus kalau kita atur-atur ini juga bakal ikut menyesuaikan juga sih kalau nggak salah. Oke, seperti itu paling nggak. Ya. Oh, jadi tebel-tebel ya. Nanti kalian tinggal atur-atur dua value ini. Kalau value-value ini mau diangkat lagi ke options sama colorsnya, silahkan dikreasikan ya. Kurang lebih cara bikinnya seperti itu. Balik lagi sebenarnya desain Figma seperti ini saya nggak pernah lihat ya soalnya masalah chart ini. Mungkin pengetahuan saya tentang chart sedikit. Cuman paling nggak ketika kalian belajar sama-sama sama saya waktu bikin ini, seharusnya kalian belajar hal baru gitu. Sampai yang awal dari dokumentasi ini sampai bisa jadi seperti ini. Bahkan tadi di sini ada nulis-nulis logic sedikit ya tentang bikin bordernya harus kita looping dulu dengan cara nggak biasa ya. Kalau coba aja kalian belajar pakai D3, seharusnya nggak lewat looping dulu gitu sampai untuk gambar chart seperti itu aja. Oke, ini udah terpasang. Coba kita nyontek Notion dulu sudah sampai mana. Ini udah kita buat. Nah, sekarang kita commit kerjaan kita, berarti ini episode 8. Oke, mungkin kayak gitu ya. Terus kita commit aja kerjaan kita. Sekali lagi thank you yang udah nonton sampai sini. Kalau kalian mau ada yang bingung ya di tengah jalan, saya sediakan channel Discord. Jadi biar kita troubleshooting di sana. Kalaupun misalkan suatu saat kalian mendarat di sini, saran saya tonton dulu dari video awal yang episode ke-1, baru kita belajar sama-sama dari awal. Thank you buat yang udah nonton. See you on the next video. Bye.